Welcome home. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini. Sungguh kasih-Mu sungguh luar biasa dalam hidup kami. Pengorbanan-Mu ya Tuhan bagi kami ya Bapa. Engkau selalu hadir setiap langkah kami ya Bapa. Berkati ibadah pagi hari ini ya Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Haleluya. Amin. Kau hadirkan
Haleluya. Engkau Bapa yang baik Tuhan dalam hidup kami. Selamanya kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan.
hanya di muka bumi saja kami terus menyanyi bagi Engkau, tapi sampai kepada kekekalan nanti dan selama-lamanya. Bahkan iblis pun tidak akan bisa menghentikan akan nyanyian anak-anak-Mu, orang-orang percaya, para tebusan-Mu yang terus mengeluh-elukan Engkau, menyanyi bagi Tuhan Yesus dan menaikkan tangan bagi Engkau, memuji-muji Engkau, dan puji-pujian itu adalah kekal. Khotbah akan berhenti, pengajaran akan berhenti, tetapi di rumah-Mu sampai kepada kerajaan yang kekal, puji-pujian tidak akan berhenti, memuliakan Allah Raja, Yesus Penebus, Sang Pencipta dan Penolong kami. Nyatakan firman-Mu ya Tuhan di bulan November ini, ketika sebulan lebih kami akan mengakhiri tahun 2021 ini, dan di dalam penantian ini hati kami semakin berpaut kepadamu, semakin bersandar kepada Engkau dan memandang ke atas akan kemuliaan-Mu, di mana Engkau duduk di sebelah kanan Bapa dan memberikan kemuliaan demi kemuliaan, seperti jubah raja yang berwarna ungu. Meskipun di sebagian sisi penuh dengan duka cita warna ungu, tetapi kemuliaan seperti jubah raja Engkau singkapkan dan Engkau pasang, Engkau lilitkan pada anak-anak-Mu, sehingga kami mengalami kemuliaan untuk memuliakan Engkau. Nyatakan firman-Mu kepada seluruh jemaat kekasih-Mu ini Tuhan, kami sekelompok kecil yang Engkau kasihi, yang tidak dilirik oleh dunia, tetapi tidak terlepas dari pemeliharaan dan kasih-Mu. Nyatakan firman-Mu, isi hati-Mu. Pakai mulut lidah hamba-Mu Tuhan, hamba-Mu kecil tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Nyatakan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan terima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita. Beri senyum untuk Roh Kudus. Iya saudara, kita sering tersenyum kepada orang-orang, tetapi sering lupa tersenyum kepada Roh Kudus. Saudara, beliaulah yang menjadi sumber sukacita, sumber keperkasaan, sumber dari pengurapan yang kita butuhkan setiap hari. Luar biasa di tahun 2021 ini, meskipun penuh gejolak, penuh dengan merah, kuning, hijau, biru dan segala macam, tentu juga ada warna ungu, ada duka cita, tetapi juga ada kemuliaan Tuhan. Tidak terasa sekarang bulan November dan tinggal mau masuk bulan Desember. Sudah ada bunga-bunga di sebelah kiri saya saudara. Hati saudara apakah juga berbunga-bunga? Bagaimana saudara dan saya akan mengakhiri tahun 2021 ini bersama dengan Tuhan saudara? Maka kita patut memperhatikan apa pesan Tuhan dan tuntunannya. Lihat tema yang muncul dan harus hamba Tuhan taat sampaikan dan teruskan kepada saudara-saudara di bulan November ini, yaitu lihatlah puncak bukit-bukit. Lihatlah puncak bukit-bukit. Siap saudara akan isi pikiran Tuhan yang diambil dari firman-Nya Yesaya pasal 52. Ada 5 ayat di situ yang kita akan perhatikan bersama-sama. Sediakan hati, siap saudara. Tidak ada yang lain kecuali firman ini. Yesaya 52 ayat 6 sampai 10. Sebab itu umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah Dia yang berbicara, ya aku. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Ayat 8, dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau, mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat
bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Ayat 9, bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Ayat 10 bersama-sama, Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Yang percaya berkata amin. Lihat saudara, 5 ayat ini sakral dan luar biasa, bermula justru dari ayat yang ke-9. Perhatikan di ayat yang ke-9 di situ dikatakan adalah bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama. Siapa yang bergembira bersorak-sorak? Hai reruntuhan Yerusalem. Dari teks Ibrani rebot atau serpihan-serpihan, kepingan-kepingan. Orang Jawa bilang punya istilah ambiar. Ya, ada kepingan-kepingan, ada potongan-potongan, reruntuhan Yerusalem. Rebot di bahasa Ibrani, sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah gaal atau menebus Yerusalem. Kenapa saudara disebut sebagai reruntuhan? Nah, saya ungkap sedikit saja dari Yesaya 52 ini. Latar belakangnya ini diberikan kepada umat Tuhan yang sesudah mengalami pembuangan. Ya, di Babel itu penuh dengan segala macam malapetaka, duka cita, segala macam sumber dayanya itu hancur berantakan menjadi reruntuhan. Ya, mentalnya, pikirannya, harapannya tinggal serpihan, ambiar saudara. Termasuk kota suci yang mereka agung-agungkan, di mana pada masa lalu Tuhan sering hadir di dalam ruang Maha Kudus, di dalam bait Allah di Yerusalem, juga atas perkenan Tuhan diruntuhkan oleh Raja Nebukadnezar, oleh tentaranya. Kemudian perabot-perabotnya itu dirampasi, dirampoki, dibawa ke negeri Babilonia, tinggal reruntuhan. Dan orang-orang Yehuda itu ditawan, dibawa ke Babilonia, dan negara yang kosong di mana Yerusalem sudah diruntuhkan, Raja Babel meletakkan orang-orang gelandangan, tukang copet, pengemis, orang sakit-sakitan, mengguk, mengkis-mengkis, saudara, ditaruh di situ di Yerusalem dari campuran beberapa suku bangsa di sekitar, sehingga mereka beranak pinak di Yerusalem dan di Israel itu, saudara, orang-orang yang ditaruh oleh Raja Babel, dan mereka kemudian beranak cucu sampai beberapa generasi dan merasa itu tempat tinggalnya. Tetapi penghuni yang adalah umat Tuhan ditawan, ditahan, dijadikan budak, dipekerjakan oleh Raja Babel. Saudara, pemerintahan itu kemudian bergeser sampai kepada hukuman Tuhan, dan malapetaka itu segera diakhiri, dan kemudian muncul berita seperti ini, satu berita pengharapan di mana umat Tuhan dilepaskan. Tetapi ketika dilepaskan dan mau menerima restorasi, perbaikan kembali, disusun kembali, mereka diingatkan, siapa engkau hai umat Tuhan? Yaitu reruntuhan Yerusalem. Secara fisik, saudara, secara materi Yerusalem runtuh, itu temboknya, kotanya, bangunannya, jalan-jalannya bolong-bolong semua, saudara, karena bekas perang. Nah, itu reruntuhan. Bait Allah yang diagungkan juga runtuh. Itu secara fisik, material yang kelihatan mata, tapi secara rohani reruntuhan Yerusalem. Mental mereka, iman mereka juga tinggal serpihan, ambiar, saudara. Sehingga pengharapan untuk ikut Tuhan sebagai umat Allah, mereka mempertanyakan dan mengevaluasi kembali untuk menyusun deskripsi ulang. Jadi umat itu seperti apa? Kok ambiar? Ya, menjadi reruntuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, 2021 juga merupakan satu evaluasi. Maka kemudian dari sinode Gereja AFCF merancangkan satu visi yang diterima dari Roh Kudus untuk tahun depan 2022.
satu kata singkat. Tadi malam saya menanyakan, ya, apa itu bunyinya? Life, ya. Saya melihat cari-cari di YouTube, baru satu yang muncul tema dalam bentuk video itu, tema untuk tahun depan, alive. Apa terjemahannya? Bisa hidup, tapi bisa juga artinya tinggal hidup, masih hidup, tinggal hidup. 2021, 2020 penuh dengan macam-macam bencana, ya, yang menyeruak, dan kita semua sport jantung. Sampai saya berdoa berkali-kali ketika pemerintah daerah sudah mengizinkan kita berbakti, terus doa saya kepada Tuhan, Tuhan, ini umat jemaatmu capek, sudah 2 tahun sport jantung terus ada dalam bahaya, orang-orang dikasihi, yang dikenal, famili, sanak kerabat pada meninggal kena wabah itu. Dan kemudian itu multidimensional, yang tinggal reruntuhan itu, ya, bukan hanya faktor kesehatan untuk disusun kembali, olahraga lagi, makanan menu minumannya diatur lagi, jamu, vitamin, mineral, segala macam, olahraga lagi, doa disusun kembali, ibadah disusun kembali dengan cara yang baru. Dari apa? Ambyar, sesuatu yang reruntuhan, saudara. Maka 2021 memang luar biasa, sehingga kemudian yang tinggal hidup, alive, ya, ini bukan yang kebetulan, tidak ada sesuatu pun di hadapan Tuhan yang kebetulan. Tuhan itu memberi kepercayaan, kita mengemban suatu misi. Kenapa kita alive, kenapa kita hidup? Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan dengan kita diperpanjang hidupnya menjadi penyintas, ya, menjadi orang-orang yang survivor, orang-orang yang dibiarkan hidup di antara korban-korban yang sudah jutaan itu. Maka firman Tuhan berkata di dalam ayat 9, ya, hai reruntuhan Yerusalem, dengarkanlah. Pada ayat 9 di situ Tuhan memberikan pengharapan, bergembiralah. Maka doa saya berkali-kali, Tuhan, ini jemaat capek, kasih penghiburan dong, sukacita ya Tuhan, supaya ada sukacita kembali, sorak-sorai memuji Engkau karena Engkau. Oleh karena Engkau membiarkan kami diperpanjang hidupnya dengan satu maksud, Tuhan memberi kepercayaan menjadi saksi-saksinya. Maka kemudian bergembiralah, ayat 9, bersorak-sorailah reruntuhan, rebut, ya, sesuatu yang tinggal serpihan itu dipertautkan kembali oleh Sang Gembala, sebab Tuhan telah menghibur umatnya, menebus, atau gaal di teks Ibrani, menebus Yerusalem. Yerusalem secara fisik, material, kotanya, bangunannya, tetapi Yerusalem secara rohani adalah umat Tuhan. Engkau dan saya ditebus, tetapi dari zaman yang seperti ini, yang hiruk pikuk, sedang dipertautkan kembali sebagai orang-orang yang alive, yang dibiarkan hidup, saudara. Nah, kemudian kita melihat sesudah ayat 9, yaitu ayat yang ke-6. Ya, sebab itu umatku akan mengenal namaku. Loh, sudah umat kok disuruh mengenal, saudara. Nama Tuhan siapa? Banyak sekali. Gelarnya, oh banyak sekali. Sudah umat, sudah berapa tahun, bertahun-tahun. Saudara, kalau ditanya sudah berapa lama jadi umat tebusan Tuhan Yesus, sudah lama. Tetapi firman Tuhan berkata, sebab itu umatku akan mengenal namaku. Karena dari sekian banyak nama gelar, tetapi perhatikan di sini ada gelar, ada nama Tuhan yang perlu dikenal, karena nama yang satu itu yang menurut kisah para rasul, nama di atas segala nama, itu yang harus ditinggikan. Nah, nama ini selalu mewakili pekerjaannya, nama selalu menggambarkan atau mencerminkan perbuatan. Seperti salah satu diantaranya, beliau bergelar sebagai Adonai Rafa. Adonai itu Tuhan, Rafa itu menyembuhkan. Kenapa punya nama Adonai Rafa sekaligus gelarnya? Karena suka menyembuhkan, sumber dari segala kesembuhan, ya. Nah, begitu juga dengan El Shaddai, Tuhan Maha Kuasa.
namanya menunjukkan akan pekerjaannya yang penuh dengan kuasa. Begitu juga nama-nama yang lain, El Gibor, Allah yang dahsyat, yang penuh kekuatan, karena beliau seringkali mengerjakan karya-karyanya dengan kekuatannya yang supra natural, saudara. Adonai Jireh, Adonai Jireh yaitu Tuhan yang menyediakan. Di mana ini tidak ada, ini habis, ini cumpen, ini tidak cukup, jalannya mentok, saya gimana untuk sumber-sumber kehidupan. Tetapi ketika berseru, berdoa, Tuhan membukakan jalan, lalu saudara dicukupi, tidak ditelantarkan. Ketika dicukupi, Tuhan menyediakan. Itulah menunjuk kepada pekerjaannya, sehingga namanya Adonai Jireh. Ada banyak sekali nama, saudara, ya, dari Tuhan, tetapi ada satu nama di atas segala nama yang kita harus perhatikan. Engkau akan mengenal namaku meskipun sudah jadi umat. Pada waktu itu mereka akan mengerti apa? Bukan hanya hafalan nama-nama Tuhan, tapi mengerti apa yang tertulis dan dibalik makna nama tersebut, karena berhubungan dengan Dia penolongku, Dia yang menyelamatkanku, Dia yang punya sejarah dalam catatan dan secara emosional membuat kita menangis terharu, mengucap syukur karena dibalik nama itu Dia mengerjakan akan kasih-Nya. Lalu kita mengerti lebih daripada teori, tetapi mengalami dikasihi, ditolong, ditebus, dientaskan, alive, saudara, ya. Jadi hargai hidup ini. Maka jangan sia-siakan kesehatan kalau Tuhan masih menghendaki kita untuk menyeberang ke tahun 2022 alive sebagai orang-orang penyintas. Maka luar biasa Tuhan membebankan, mempercayakan sesuatu yang luar biasa, yang surgawi, yang dunia tidak mengerti, tetapi begitu mulia kita akan mengerti. Akulah Dia yang berbicara, ya aku. Saudara, kalau Tuhan berbicara tidak selalu, ini hal yang seringkali diperdebatkan, lalu kita mendengar seperti audio keluar dari loudspeaker. Loudspeaker dunia sering terganggu, ada kelembapan atau kabelnya mengelupas, bunyi ger, ya, bunyi kretek-kretek. Tidak selalu audio. Ada seorang yang bersaksi, hamba Tuhan yang terganggu penglihatannya, dia diutus, kamu besuk ini, doakan ini, injili. Tidak ngerti rumahnya, ya, bingung, karena dia meskipun yang mengantar penglihatannya sehat, tapi kemudian keluar dari radionya, belok sini, belok situ, ke situ. Ternyata Tuhan juga bisa bicara melalui radio mobil, saudara. Tapi tidak selalu begitu. Ada saat bicara lewat mimpi, seperti Yusuf, saudara, diperintahkan mengungsi ke Mesir. Tuhan bicara bukan lewat sesuatu yang audio, ya, tetapi lewat mimpi. Tuhan juga bisa bicara dengan mengutus malaikat yang sering diutus menjadi pembawa berita. The messenger adalah Gabriel atau Jibrael. Tuhan juga bisa bicara melalui kitab suci, kalimat, titik, koma. Tapi Tuhan juga bisa bicara melalui hamba Tuhan, melalui sahabat saudara, melalui famili. Tuhan bicara kepada saudara. Ada banyak cara Tuhan berbicara. Nah, pada saat ini saudara perhatikan ayat yang ke-7. Tuhan mau menunjukkan, saya melihat Tuhan berbicara lewat alam, ya, lewat alam. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit yang jadi tema itu. Tuhan bicara apa? Melalui apa? Bukan lewat mimpi, bukan lewat pendeta, tapi Tuhan menyapa saudara lewat puncak bukit-bukit. Lihat, ya, kelihatan puncak bukit-bukit. Maka kalau saudara sering pergi ke tempat yang alami, siapa tahu Tuhan mau bicara kepada saudara. Jangan ngertinya cuma dinding, semen. Perhatikan rumah saudara ada tanamannya, ataukah cuma dinding beton kering, ya. Tidak sehat loh saudara kalau cuma dinding beton kaca, tidak ada tanamannya. Padahal Tuhan menciptakan kita sebagai ekosistem, tergantung kepada udara, tumbuhan, binatang, ya. Dan kemudian saat-saat tertentu, siapa tahu Tuhan mau bicara dan aku mau mengucap syukur, pergi ke tempat hijau-hijau. Puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita. Loh, tidak lewat Gabriel,
tidak lewat malaikat Jibril, tetapi apa? Lewat puncak bukit-bukit ada pembawa berita. Pembawa beritanya bukan malaikat tetapi alam, puncak bukit-bukit. Jadi puncak bukit-bukit bisa berbicara kepada saudara. Maka yang cinta kepada alam subur pasti. Kalau saudara makin peka, ya Tuhan bicaralah kepadaku dan aku pun mengucap syukur. Senang lihat yang hijau-hijau, ya. Puncak bukit-bukit mengabarkan apa? Berita damai. Terus berita kabar baik. Yang ketiga apa? Berita selamat. Lu 3 ditimpali lu saudara. Berita damai, berita baik, kabar baik, terus berita selamat. Kata selamat di situ ayat 7 di teks aslinya berbunyi Yeshua, yang dalam bahasa Ibrani namanya juru selamat. Itu yang dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru disebut Yesus. Ya, jadi berita selamat itu di dalamnya ada siapa? Tuhan juru selamat, Yesus. Dia sering mau bicara tapi orang Kristen, anak-anak Tuhan tidak ngerti. Tapi tahun 2021 dia bicara kepada kita lewat puncak bukit-bukit. Nah, atas kemurahan Tuhan saya dolan-dolan ya saudara, kemudian sampai ke Pangu Kedibung. Itu foto dari Pangu Kedibung. Jadi kalau daerah Wonosari Gunung Kidul naik sampai ke daerah Bantul, ke kanan Imogiri lah, ke kirinya sampai ke jurusan Patuk Pleret, terus ketemu dengan sesuatu yang di bawah. Wah, ya, Tuhan ngajari saya di situ lewat alam. Tuhan juga mau mengajari saudara lewat alam. Lihat ke bawah, wah, musim hujan apa? Padas, putih sebagian coklat. Wah, sepatunya kotor. Wah, kenapa kamu lihat ke bawah? Kesini mau cari apa? Oh iya, lupa Tuhan. Kenapa saya lihat ke bawah? Lumpur, padas. Loh, ini ladangnya, itu bawahnya ladang belum diatur. Ya ada pagarnya, tapi belum diatur begitu rupa, cuma kebun. Maka saya menyebut kebun Pangu. Buat apa kamu kesini? Oh iya, lupa. Ketika dilihatlah tujuan kenapa ke situ, ada bukit-bukit saudara, tidak terlalu tinggi. Terus di atasnya ada seperti kapas, itu awan-awan. Dan di atas awan-awan indah sekali, di situ dipasangi kuda putih. Kadang-kadang orang naik di situ saudara. Dan kemudian Tuhan berbicara seperti itulah aku membawa berita baik, berita damai, berita selamat. Tuhan mau jemaat AFJ Purwodadi jangan terus melihat ke bawah. Tontonannya TV patroli, terus isinya tukang copet digebuki berdarah, benjut semua, tiap siang patroli terus dipelototi. Jangan, saudara sedang melihat ke bawah. Kok ada banyak kejahatan? Ini dampak dari pandemi multidimensional, reruntuhan. Tapi Tuhan berkata, hai reruntuhan Yerusalem, lihat, jangan ke bawah terus, lihatlah ke puncak apa saudara? Bukit-bukit. Sehingga Pangu Kedibung itu mendidik saya beberapa kali. Wah, luar biasa, Tuhan bicara melalui yang putih-putih. Bisakah orang menginjak yang putih-putih itu? Jeglong saudara, jatuh karena itu awan, itu uap air. Tapi indah sekali nempel di atas bukit, puncak bukit. Bawahnya itu nutupi, ngemuli saudara, menyelimuti sungai Oya. Ya, sungai namanya Oya. Kalau saudara ingin lihat saudara, maka saudara diajak bicara sama Tuhan. Kesitulah dimana kalau engkau mau injak dengan kakimu engkau jatuh, karena sesuatu yang supranatural lebih daripada sekedar uap air. Halaman berikutnya ya, ayat yang ke-7, betapa indahnya kelihatan puncak bukit-bukit pembawa berita. Jangan kita hanya peduli tiap pagi bangun langsung koran, pagi bangun langsung koran, isinya politik, sosial, ekonomi. Mana ada berita damai,
Berapa persen kalau ada dalam koran? Saudara dapat apa? Kalau tiap hari koran buka, ya. Maka Tuhan kemudian geleng-geleng kapan kamu itu melihat akan pembawa beritaku. Pembawa beritaku ada di atas puncak bukit. Tapi kamu tidak pernah siap, ya. Saudara, ini sapaan Tuhan di bulan November. Itulah sebabnya kenapa ya ini hal yang penting yang tidak disingkap di semua forum. Tapi Roh Kudus yang ngajari, ini bukan dari saya. Lihatlah puncak bukit-bukit, jangan yang rendah-rendah terus. Kalau engkau lihat yang rendah-rendah terus, engkau hanya hafal dengan yang rendahan-rendahan sampai ke mental-mental rendah. Ada yang gara-gara uang 2.000 rupiah family dibunuh, uang 10.000 rupiah sahabat sendiri digorok. Kenapa? Bertengkar hawa nafsu. Namanya apa? Hawa nafsu rendahan. Itu yang kelihatan, itu yang dihafalkan. Pikiran jadi kotor. Kalau pikiran sudah penuh dengan hal-hal rendahan, saudara, seperti bejana, tidak ada tempat untuk yang maha tinggi, yang putih-putih itu. Di mana yang putih-putih? Di puncak bukit, letaknya di atas, ya, letaknya di atas. Di mana uban tumbuh? Maaf, yang 50 ke atas ubannya tumbuh di mana? Di atas. Kenapa awan-awan ada di atas bukit-bukit? Kenapa uban di atas? Karena Tuhan membuat itu supaya engkau ingat kepada perkara tempat maha tinggi. Maka Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2 Paulus berkata, ya carilah perkara-perkara yang di atas. Ketika lihat uban, ketika lihat apa? Awan-awan di atas bukit, tidak selalu Panguk Kediwung, tapi di tempat yang lain, saudara, perkara-perkara yang putih bersih seperti awan, seperti uban. Kemudian ayat yang kedua, carilah perkara-perkara yang di atas, arahkanlah pandanganmu ke atas. Itu Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2. Ya, di situ membawa berita bukan sekedar berita damai dari manusia, bukan kabar baik dari manusia, tetapi berita selamat. Kata selamat itu Yeshua, Tuhan Yesus. Dan berkata kepada Sion, Sion siapa? Yerusalem, umat Tuhan. Allahmu itu raja. Saudara, siapa yang merajai ini? Jangan mau saudara dirajai oleh mangkel, ya, oleh yang namanya marah, dirajai oleh hawa nafsu, kepengen balas dendam. Susah ya susah, tetapi iblis suka supaya saudara dikuasai, susah terus, ya. Tapi Tuhan berkata apa? Allahmu itu raja, ya. Saya mencatat di teks Ibrani, Malak Elohayik. Malak itu raja, Elohayik adalah Tuhanmu raja. Dari mana? Dari puncak bukit, dari tempat maha tinggi. Jangan yang jadi raja adalah seluruh keinginan kita yang tidak baik. Jangan yang jadi raja adalah amarah kita. Daripada mangkal dan tegel, lebih suka ndagel, ya saudara. Ada kalanya saudara tersenyum, dagel dalam Tuhan. Jangan serius terus, muka ditekuk nanti cepet tua. Saya ingin seluruh jemaat AFJ Purwodadi awet muda semua, ya saudara. Daripada memelihara anyel, mangkel, tegel, lebih baik dagel dalam Tuhan. Karena Tuhan juga mau bermain dengan kita. Ayo yang segar-segar, Allahmu itu raja. Tuhan penuh dengan kuasa untuk menghibur kita semua. Oh puji Tuhan, puji Tuhan. Kita bernyanyi bagi Tuhan, selamanya ku bernyanyi. Jangan surutkan nyanyian-nyanyian itu. Bahkan sebelum Desember, sebelum 2022, ayo tulis lagi nyanyian lagi. Bikin go public, nyanyian bahwa Tuhan baik, ya, yang putih, yang bersih di atas bukit-bukit. Nyanyian apalagi saudara, jadi berkat sebelum 2022, sehingga Tuhan dimuliakan. Selamanya ku bernyanyi, Kaulah Allahku, ya. Oh haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Syukur, mari kita bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Tutup mata saudara, tadahkan tangan, berbisik kepada Tuhan.
aku mau terus bernyanyi bagimu Bapa. Engkaulah Yesua, Engkaulah keselamatan itu, Engkaulah damai itu. Engkaulah berita baik itu dari tempat maha tinggi. Terimalah hidupku, pakailah semua yang ku punya sesuai rencanamu. Ku percaya padamu, kaulah nafas hidupku. Selamanya ku bernyanyi, kaulah Allahku, pegang hidupku. Segalanya kan ku beri hanya bagimu, hanya bagimu. Untuk selama-lamanya kami menyanyi bagi Engkau, karena Engkau baik. Engkau sumber pertolongan, sumber penghiburan, sumber keselamatan bagi kami. Yang sanggup lakukan yang tak kupikirkan, yang tak kupikirkan. Biarlah ku berserah, jadilah kau jalanku, bawaku di dalammu. Selamanya ku berjanji,
terlalu sering melihat ke bawah. Ampuni anak-anak-Mu dan jemaat-Mu, bahkan hamba-hamba Tuhan yang seringkali terlalu ngeri melihat yang di bawah terus, tapi lupa melihat ke atas, ke awan-awan putih, melihat kepada uban yang putih bersih, yang mengingatkan kepada perkara-perkara suci yang di atas bukit-bukit di mana Engkau hadir. Dan ribuan tahun yang lampau Engkau juga hadir melawat umat-Mu dalam bentuk awan-awan putih yang masuk ke bait Allah dan hinggap di atas tutup pendamaian, yaitu di ruang Maha Kudus. Dan pada masa kini pun Engkau ya Roh Kudus mengajarkan kami untuk menghargai alam, menghargai ciptaan-Mu, menghargai hadirat-Mu yang seringkali rindu untuk mengundang anak-anak-Mu untuk diurapi, dihibur, diberi sukacita, kekuatan, keperkasaan dari Roh-Mu, dari tempat maha tinggi. Kami bukan buta dan tidak mau melihat ke bawah, tetapi Engkau membatasi begitu rupa. Ada saatnya kami hati-hati melompat, berhenti, berbelok ke kiri dan ke kanan ketika kami melihat ke bawah. Dan di sana ada banyak lumpur, ada banyak comberan. Tetapi Tuhan Engkau yang dari tempat maha tinggi memberi roh nyanyian, memberi roh puji-pujian, mengaruniakan roh yang mengeluh-elukan Engkau. Sehingga keluar puisi, keluar syair, keluar sastra, mazmur-mazmur baru yang Engkau ajarkan oleh Roh Kudus untuk memuliakan Engkau. Biar hati kami segar ya Tuhan. Lihat jemaat-Mu yang kelelahan 2 tahun penuh dengan segala macam bahaya, tetapi hiburkanlah, hiburkanlah, hiburkanlah oleh Roh Kudus, oleh Roh Kudus, memberi madu cinta, madu manis, urapan dari tempat maha tinggi yang manis, seperti sungai Allah yang menyegarkan, sungai Allah yaitu Roh-Mu. Oh, dan beri minyak urapan ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Izinkan kami mengucap syukur dalam bentuk persembahan. Kuduskan ya Tuhan, sehingga boleh dipakai untuk mendukung pekerjaan pelayanan di dalam gereja ini yang kecil dan sederhana. Apa yang tidak seberapa Bapak berkati, sehingga menghasilkan sesuatu yang luar biasa untuk kemuliaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tangan kami Tuhan, mengarahkan hati kepada Engkau Allah sumber sukacita, keperkasaan, kekuatan dan pemulihan. Engkau tidak tega kepada reruntuhan Yerusalem umat-Mu. Bangun hati kami ya Tuhan. Engkau mencurahkan berkat untuk restorasi, berkat dibangunnya kembali semua serpihan itu, sehingga kami perkasa dalam Engkau, alive, alive, alive,
for your glory, for thy glory. Curahkan berkat sukacita, kekuatan dari Allah Bapa di surga. Terimalah kasih sayang dari Tuhan Yesus saudara, dan penyertaan oleh Roh Kudus pada siang hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya berkata amin. Sampai berjumpa kembali minggu berikut di dalam kasih Tuhan. Salam perkasa. Masa Tuhan lebih besar, menyertai, tak ada yang mengalahkan Tuhan Yesus, segalanya di dalam